Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Saya sendiri Muhammad Amriani, NPM 20114, dan nanti ada rekan saya Ramadana Esa Kuswara, NPM 20113. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasi tentang modul 3 menjadi Dreamweaver. Pendahuluan latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Dan dalam modul 3 kali ini akan dibahas mengenai pembuatan suatu website dalam sistem informasi manajemen, yaitu proses pembuatan website dengan menggunakan bantuan dari software Adobe Dreamweaver. Kemudian untuk studi kasus kali ini akan dibahas yaitu mengenai usaha penitipan hewan berkah Petcare. Dan selanjutnya, untuk mendapatkan hasil dari sistem informasi manajemen yang baik, diperlukan juga pembuatan website agar memudahkan analisa proses informasi tersebut. Maka dibuatlah website dengan bantuan sebuah software Adobe Dreamweaver. Kemudian ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perancangan pembuatan website pada penitipan hewan berkah Petcare. Ada tujuan praktikum. Yang pertama, mempraktikkan mengetahui pengertian atau konsep dari software Dreamweaver pada pembuatan website sistem penitipan hewan. Yang kedua, ada praktikan mengetahui cara membuat website pada sistem penitipan hewan dengan menggunakan software Adobe Dreamweaver. Kemudian, yang ketiga, praktikan dapat menerapkan atau mengaplikasikan pemrograman sistem informasi manajemen ke dalam kehidupan sehari-hari seperti sistem yang ada pada usaha penitipan hewan. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, A, ada pengertian sistem. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari sistem sendiri, yang pertama kali dikemukakan oleh Kenneth Boulding lebih menekankan pada pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Kemudian ada pengertian informasi. Informasi sendiri ini merupakan komponen yang terdapat dalam konsep sistem informasi manajemen yang penting untuk diketahui dalam upaya memahami batasan konsep sistem informasi manajemen. Dalam praktiknya, kebanyakan orang seringkali mengartikan informasi dalam pengertian yang sama dengan data, namun dalam kajian ilmiah atau bagi kaum profesional, dua istilah tersebut sesungguhnya mengandung pengertian dasar yang berbeda. Menurut Kumurotmo dan Margono tahun 1998, data merujuk pada fakta-fakta yang baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bahkan suara yang mewakili deskripsi verbal atau kata tertentu dan semacamnya. Dan dengan demikian, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti penerimanya dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pada saat ini atau saat mendatang. Kemudian ada pengertian manajemen. Salah satu definisi manajemen yang sudah digunakan dan sudah diterima secara luas adalah definisi yang dikemukakan oleh Cons. Manajemen merupakan seni untuk memperoleh atau mencapai sesuatu yang dilakukan melalui dan dengan orang lain di dalam kelompok-kelompok terorganisir secara formal, atau management is the art of the getting things done through and with the other people informally organized group. Kemudian ada fungsi-fungsi manajerial. Pertama ada perencanaan, pengorganisasian, penempatan pegawai, pengarahan, pengendalian. Ada hierarki manajemen. Kemudian D, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terdiri atas kumpulan orang, prosedur, mesin, database, dan model data sebagai elemen-elemennya. Ketika sistem ini berfungsi mengumpulkan berbagai data, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Fungsi sistem informasi manajemen yaitu membantu dalam proses pengambilan keputusan, membantu dalam menemukan suatu masalah, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, dan yang terakhir membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Batasan-batasan sistem informasi manajemen yaitu ada sistem ini ada pengertian dari internet, yaitu kumpulan sumber daya informasi atau kumpulan dari jaringan komputer yang berbeda. Host
klien dan server yang secara bersama menyediakan dan menggunakan layanan informasi dan hubungan. Kemudian ada pengertian website, salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia berupa teks, gambar, suara, animasi, atau video di dalamnya yang menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Dan jenis browser yang populer saat ini yaitu ada Internet Explorer yang diproduksi oleh Microsoft atau yang sekarang disebut oleh Microsoft Edge, kemudian ada Mozilla Firefox, ada Opera, Safari yang diproduksi oleh Apple, dan ada Google Chrome juga. Kemudian website sendiri dibagi menjadi dua, yaitu website dinamis, website statis, HTML. Kemudian ada fungsi dari HTML, fungsi utamanya yaitu untuk membuat suatu halaman website, kemudian untuk menandai teks pada suatu halaman sebagai dasar website, menampilkan tabel, gambar, video, dan lain-lainnya, dan yang terakhir menandai elemen dan membuat online form. Kemudian ada PHP yang merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat server-side. HTML sama dengan embedded scripting, di mana scriptnya menyatu dengan HTML dan berada di server. Kemudian ada fungsi dan kelebihan PHP. Kemudian pengertian dari Adobe Dreamweaver adalah software yang digunakan untuk mendesain responsive web page serta editor HTML, web, dan programming. Kemudian ada fungsi utama dari Dreamweaver yaitu untuk mendesain sebuah web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template yang sering digunakan oleh para blogger, dan yang terakhir untuk membuat situs web. Ini yaitu bagian tampilan awal dari website. Kemudian bab 3 langkah-langkah pengerjaan ini akan nanti dijelaskan oleh teman saya yaitu Ramadhana Esa Kuswara. Baik, selanjutnya saya Ramadhana Esa Kuswara NPM 20113. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembahasan mengenai program dari Dreamweaver dan cara pembuatannya. Di sini sudah saya buat untuk web sistem informasi manajemen penitipan hewan berkah Petcare. Yang pertama-tama dilakukan adalah kita mengaktifkan SAM. Di kontrol panel SAM ini kita start untuk bagian Apache dan MySQL. Setelah itu terlebih dahulu kita masuk ke localhost phpMyAdmin, kemudian kita add user account. Di sini user account, kita add user account, kemudian kita isi, kita beri password, kita centang global privilege. Kemudian ini adalah hasil yang sudah saya buat seperti ini. Setelah itu kita pergi ke folder SAM, terus htdoc, kemudian kita buat folder dengan nama sesuai tadi kasusnya penitipan hewan, kemudian buat file gambar juga yang nantinya untuk berisi dari Dreamweaver-nya. Setelah kita buat foldernya, kita masuk ke aplikasi Dreamweaver. Selanjutnya kita buat tabel dengan cara insert, kemudian tabel ini kita pilih, kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita seperti ini, kemudian kita atur sedemikian rupa. Kemudian untuk mengganti warna kita bisa langsung di sini di background color, kemudian kita beri gambar dapat melalui insert kemudian image. Kemudian yang harus dilakukan adalah pertama menulis ini
untuk home, login, dan about. Kemudian ini untuk menu home. Ini saya akan menambahkan tulisan selamat datang di penitipan hewan Berkabet Care seperti ini. Kemudian tidak lupa kita memberikan link untuk tombol home-nya. Dapat dilakukan dengan cara kita blok, kemudian klik kanan. Di sini nanti ada make link. Kita beli link. Nah, nanti keluar seperti ini, kita tulis home.php. Itu kemudian kita save untuk menu home dan lanjut ke menu login. Sama ini kita beri link dengan nama login.php, kemudian about.php. Kemudian yang kedua untuk menu login. Di sini ada username dan password. Pertama kita klik insert, kemudian form. Di sini form, kemudian insert form lagi, kemudian text field. Kita buat untuk dua, yaitu username dan password. Kemudian kita untuk menunjukkan submit di sini kita menggunakan form tadi, kemudian button, maka akan muncul submit. Setelah kita membuat menu login, kita membuat untuk menu gagal. Di menu gagal ini apabila kita gagal login, maka nanti akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian jika kita sukses login, maka langsung akan muncul tampilan seperti ini, tampilan untuk input data, tampilan untuk input, dan tampilan untuk data. Kemudian untuk about kita juga buat di sini informasi untuk kelompok 21, kelompok kami. Oh ya, tidak lupa juga kita membuat ini record set. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sesuaikan dengan entitas yang ada. Untuk entitas pemilih hewan, connection-nya koneksi, kemudian tabel pemilih hewan. Kita sesuaikan saja. Terus kemudian sebelum itu juga kita masuk ke site, kemudian kita buat new site. Karena saya sudah membuat site-nya, ini ada tampilan site-nya, kita beri nama penitipan hewan. Kemudian local set folder, kita pilih di folder penitipan hewan yang sudah kita buat di htdocs. Kemudian untuk server, untuk basicnya seperti ini, penitipan hewan, local network, kemudian foldernya sama seperti tadi. Dan untuk advance, server mode-nya kita pilih MySQL. Kemudian kita centang untuk remote dan testing. Seperti itu. Kemudian kita lanjut membuat tampilan untuk input. Di sini input pemilik. Untuk menampilkan seperti ini, pertama kita pilih insert, kemudian form, insert, kemudian data object, kemudian ini insert record, kemudian record insert from wizard. Nah, nanti setelah kita klik ini, dan akan muncul seperti ini, insert record. Di sini karena kita ingin memunculkan untuk input
pemilih hewan. Kita masukkan koneksi, kemudian tabelnya pemilih hewan. Kemudian value-nya unique, skill ini. After inserting, go to. Setelah kita insert data, akan langsung masuk ke tampilan data pemilik. Seperti ini. Nah, kemudian kita lupa juga kita tambahkan menu untuk kembali dan lihat data. Di mana untuk menu kembali ini akan menuju ke tampilan sukses. Kemudian untuk lihat data akan menuju ke tampilan data pemilik. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke untuk input ini kita lakukan untuk semua entitas yang ada di sini. Jadi kita akan buat sebanyak 5 data. Kemudian kita juga akan membuat sebanyak 5 tampilan data. Untuk tampilan data, di sini ada contoh untuk data pemilik. Caranya untuk menampilkan data pemilik adalah yang pertama kita pilih insert, kemudian data object. Kita pilih dynamic data dan dynamic table. Maka akan langsung muncul data seperti ini. Dan kita beri seperti tadi untuk kembali ke tampilan sukses, kemudian untuk input lagi untuk kembali ke input pilih. Di sini juga dibuat untuk semua entitas yang ada. Setelah semua entitas dibuat untuk tampilan input dan tampilan datanya, langsung yang terakhir adalah membuat tampilan logout. Tampilan logout saya tambahkan kata seperti ini. Kemudian kita ganti tulisan login yang tadi dengan logout. Kemudian kita di sini ada logout user. Nanti kita akan logout user di sini. When done, go to home. Jadi nanti setelah kita pilih logout ini, kita akan menuju ke home. Seperti itu. Mungkin itu dari softwarenya. Sekarang kita akan langsung menuju ke webnya. Di sini menggunakan localhost penitipan hewan. Sebelumnya kita juga harus mengaktifkan SAM-nya untuk Apache dan MySQL. Tampilannya adalah seperti ini. Ini menu home. Kemudian ini menu login. Kita dapat masukkan untuk password. Apabila passwordnya salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan mengharuskan untuk login ulang. Kita masukkan password. Kita submit. Nah, langsung muncul tampilan sukses seperti ini. Di sini kita bisa memilih untuk input, data pemilih hewan, kasir, pegawai, dan bukti pembayaran. Kita juga bisa melihat untuk data pemilik, hewan, kasir, pegawai, dan bukti pembayaran. Kita coba masukkan ke input pemilih hewan. Di sini kita bisa tulis untuk nick dan nomor induk kasir, nomor induk kasir, nomor telepon, tanggal penitipan, nama, alamat pemilik, kemudian kita klik record. Di sini kita bisa kembali akan masuk ke menu di sini, dan kita bisa lihat data untuk melihat. Nah, di sini data pemilih hewan. Kita kembali dan kita bisa melihat data hewan dan seterusnya. Ini data bukti pembayaran.
Kemudian untuk about ini adalah tampilan seperti berikut. Nah, kemudian untuk cara logoutnya juga setelah mungkin kita sudah input data, kemudian kita mau logout, kita tinggal pilih logout, kemudian ada muncul dan seperti ini, kita pilih logout lagi, akan kembali ke menu home. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan dan pembahasan pembuatan website dari Dreamweaver untuk sistem informasi manajemen penitipan hewan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu yang pertama, Adobe Dreamweaver adalah software yang digunakan untuk mendesain responsive web page serta editor HTML, web, dan programming. Dalam praktiknya, pengguna dapat mendesain sebuah website melalui software Adobe Dreamweaver. Kemudian dalam proses pembuatan website yang pertama kali dilakukan adalah harus memiliki database terlebih dahulu di PHPMyAdmin, kemudian dilanjutkan ke web. Dalam Dreamweaver, pengguna dapat mendesain sendiri tampilan web yang ingin dibuat. Kemudian selanjutnya, pengguna juga harus mengkoneksikan antara web dengan PHPMyAdmin agar dalam proses pengaplikasiannya dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang baik. Kemudian, dalam modul 3 kali ini, kami membuat sebuah tampilan web dari sistem informasi penitipan hewan, di mana diharapkan dengan adanya sistem informasi berupa tampilan web ini akan semakin di mana diharapkan dengan adanya sistem informasi berupa tampilan web ini akan semakin mempermudah pengguna dalam mengakses maupun mengelola informasi dalam sistem penitipan hewan tersebut, serta akan mendapatkan hasil informasi yang baik dan efisien. Dan sarannya yaitu yang pertama, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu memahami materi dari modul 3 agar dalam melakukan praktikum dapat berjalan dengan lancar. Sebaiknya praktikan lebih teliti lagi pada saat melakukan praktikum agar meminimalisir terjadinya error. Kemudian yang ketiga, sebaiknya melakukan praktikum dengan sungguh-sungguh agar mendapat hasil yang sesuai diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami atau penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.